Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang dalam segmen Fact Check bersama saya, Gemma Tanjung. Terdakwa Heri Wirawan, pelaku ruda paksa terhadap santriwati di Bandung dituntut hukuman mati dengan pidana tambahan berupa kebiri kimia oleh jaksa penuntut umum. Nah, hukuman ini menuai pro dan kontra dikarenakan jika mendapatkan hukuman mati, maka ini merupakan pelanggaran dalam hak asasi manusia. Nah, kita langsung akan melihat saja apa saja tuntutan dari JPU kepada Heri Wirawan dalam persidangan yang saat ini masih berjalan di Bandung, Jawa Barat. Yang pertama adalah kasus ruda paksa terhadap 13 santriwati yang dilakukan oleh pelaku HW. Ini diwajibkan untuk membayarkan biaya restitusi bagi anak korban sejumlah 330 juta. Tetapi ia juga dijatuhkan hukuman mati dan juga kebiri kimia serta denda 500 juta dan juga membekukan yayasan serta pondok pesantren milik HW. Dalam kata lain adalah dimiskinkan terlebih dahulu sebelum mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Nah, pemirsa, juga ada sejumlah fakta-fakta baru yang ditemukan oleh pihak hakim dan juga JPU dalam persidangan yang dijalankan oleh pelaku Heri Wirawan ini. Yang pertama adalah aksi terencana dan juga rapih. Kemudian yang kedua adalah HW diketahui telah mencuci otak para korban, bahkan tidak hanya korban saja, tetapi juga terhadap istri dari pelaku. Kemudian juga pelaku HW diketahui telah melakukan ruda paksa terhadap sepupu dari istri ketika istri sedang hamil besar. Nah, ruda paksa ini dilakukan kepada sepupu dari istri HW dan diketahui juga oleh istri HW sehingga diketahui bahwa HW ini juga telah melakukan cuci otak kepada istrinya sendiri sehingga istrinya juga dipaksa untuk merawat bayi dari 9 anak yang lahir dari korban santriwati yang dilakukan ruda paksa oleh HW. Kemudian juga istri dari HW ini mengalami trauma ketika hamil besar dan juga ketika melahirkan. Ini diketahui pertumbuhan anak dari istri dan juga dari HW ini terganggu. Kemudian juga HW diketahui memakai kata-kata manipulatif kepada para korban sehingga korban ini nurut dan juga mengikuti semua perkataan dari HW. Seperti misalnya HW ini mengatakan kepada para korban santriwatinya bahwa santriwati ini sudah dididik dan juga sudah diterima di ponpes miliknya dia sehingga harus menuruti seluruh kata-kata dari HW itu sendiri. Nah, hukuman mati ini juga menuai polemik dari berbagai pihak, khususnya dari Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan. Yang pertama adalah Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan bahwa Komnas HAM tidak setuju dengan penerapan hukuman mati karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Sedangkan untuk Komisioner Komnas Perempuan Teresia Iswarini, ia mengatakan bahwa hukuman mati dan kebiri belum terbukti efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana termasuk kekerasan seksual. Padahal jika kita lihat Komnas Perempuan sendiri rutin menyelenggarakan sejumlah survei untuk mendeteksi seberapa tinggi kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kita akan melihat data terbaru dari Komnas Perempuan di mana Komnas Perempuan menemukan sejumlah fakta pelaku-pelaku dari kekerasan seksual khususnya di ranah pendidikan. Yang pertama adalah Komnas Perempuan dari tahun 2015 hingga 2020 ini pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru bahkan pemuka agama mencapai 43%, sedangkan untuk kepala sekolah ada 15%. Kemudian dosen di kalangan kampus 19% dan juga peserta didik sebanyak 11%. Nah, pemirsa, dari daftar pelaku ini kita juga akan membahas mengenai hukuman, di mana ada 2 jenis bentuk hukuman di Indonesia yang berlaku bagi pelaku kekerasan seksual. Yang pertama adalah di KUHP, pasal 281 maksimal hanya 2 tahun penjara. Nah, kekerasan pasal 281 ini berbunyi barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan maka akan dihukum maksimal 2 tahun penjara. Sedangkan untuk pasal 285 ini adalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa perempuan dalam hal seksual di luar perkawinan, maka akan dipidana maksimal 5 tahun penjara. Lalu untuk pasal 286 jika melakukan tindak kekerasan seksual kepada perempuan dengan keadaan pingsan atau tidak berdaya, maka akan diberi hukuman maksimal 9 tahun penjara.
tidak ada yang melebihi 10 tahun penjara dari KUHP. Kemudian juga akhirnya Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 mengenai pelaksanaan hukum dari kekerasan seksual. Yang pertama adalah pelaksanaan hukuman kebiri, kemudian juga pemasangan alat deteksi elektronik, rehabilitasi, dan juga pengumuman identitas pelaku sehingga pelaku ini akan diumumkan datanya, tempat kerjanya, dan juga dimiskinkan ketika sudah ketahuan dan juga terbukti melakukan tindak kekerasan seksual. Banyak timbul pertanyaan apakah hukuman kebiri kimia pernah diterapkan. Berikut kita ulas secara singkat contoh kasus kekerasan seksual yang pernah dilakukan dan juga sudah jatuhi hukuman mati. Yang pertama adalah kasus dari M. Aris bin Syukur pada tahun 2019. Nah, Aris merupakan pelaku terhadap kasus ruda paksa ke-9 anak di Mojokerto pada tahun 2019. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa aksi Aris diperkuat dengan barang bukti berupa sejumlah baju dari korban. Aris disebut telah melakukan perbuatan kejinya sejak tahun 2015 dan ditangkap pada tahun 2018. Ia juga diberikan hukuman kebiri kimia. Lalu kemudian juga kasus kedua ada Rahmat Slamet Santoso pada tahun 2019 juga, yang merupakan seorang pembina pramuka di kota Surabaya. Ia terbukti melakukan tindak kekerasan seksual kepada 15 anak didiknya. Rahmat pun mengaku telah melakukan aksi kejinya sejak tahun 2016. Modus yang dilakukan oleh Rahmat adalah memberi iming-iming kepada anak didiknya untuk dimasukkan ke dalam tim inti pramuka. Alih-alih diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam tim pramuka, ia malah memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan tindak kekerasan seksual kepada sejumlah anak didiknya. Kemudian juga kasus Dian Ansori yang masih baru terjadi pada tahun 2021 bulan Februari, di mana Dian Ansori merupakan pendamping di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan atau Rumah Aman di Lampung Timur. Majelis hakim memberatkan hukuman pelaku mengingat status korban saat itu sedang meminta pendampingan atas kasus ruda paksa yang dialaminya, sehingga Dian Ansori dijatuhkan vonis 20 tahun penjara dengan kebiri kimia selama 1 tahun, denda 800 juta dan juga bayar restitusi korban sebanyak 7,7 juta. Segudang kasus kekerasan seksual mendorong rancangan undang-undang pidana kekerasan seksual atau RUU TPKS segera disahkan. Namun melalui perjalanan panjang selama 9 tahun, RUU ini terus ditunda untuk disahkan. Yang pertama adalah tahun 2012 ketika RUU ini diusulkan oleh Komnas HAM yang tadi menolak hukuman mati dan juga kebiri kimia, itu juga mengusulkan untuk dibentuk RUU TPKS dikarenakan untuk undang-undang hukuman dari KUHP dan juga PP dinilai masih kurang. Kemudian juga di tahun 2014 akhirnya RUU kemudian disusun oleh Komnas Perempuan dan sejumlah lembaga lainnya. Lalu di tahun 2016 kemudian diserahkan kepada DPR dan tahun 2018 masuk ke prolegnas prioritas, tetapi batal disahkan dan kembali masuk ke prolegnas prioritas pada tahun 2020. Kemudian di tanggal 9 September 2021, RUU PKS mengganti namanya menjadi RUU TPKS, kemudian juga rencananya seharusnya masuk ke dalam paripurna dan disahkan pada bulan Desember, tetapi gagal masuk ke paripurna dan kembali masuk ke dalam Bamus DPR tanggal 13 Januari kemarin dan rencananya akan disahkan pada tanggal 18 Januari 2022 esok. Nah, pemirsa, dengan banyaknya kasus kekerasan seksual, terutama yang dilakukan oleh terdakwa HW, apapun keputusan hukuman untuk terdakwa, semoga HW mendapatkan hukuman paling maksimal dan memberikan efek jera baik kepada dirinya, pelaku lain, ataupun orang-orang yang berpotensi melakukan hal yang sama. Demikian laporan pada siang ini. Egan, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya Gemma Tanjung.